Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahannya. Kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang berbahagia di acara talk show yang sangat luar biasa tentunya. Kembali lagi bersama saya Naswa Tahira yang akan menemani seluruh pemirsa UB TV dalam program spesial Triple C pada hari ini. Pada acara kali ini adalah momen yang sangat spesial bagi seluruh pemirsa UB TV, terutama bagi yang suka dalam dunia bisnis maupun industri kreatif. Dan juga para pemirsa yang masih belajar dalam dunia bisnis maupun masih baru memulai dunia bisnis, jangan khawatir karena pada acara kali ini adalah kesempatan teman-teman untuk belajar menggali lebih dalam dan memperluas jaringan bersama dengan pelaku bisnis perusahaan BUMPT atau Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi dan pelaku bisnis lainnya. Nah, pasti teman-teman ini udah pada penasaran kira-kira acaranya seperti apa sih? Nah, acara ini adalah Silaturahmi Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT 2024 yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2024 di Gedung Samanta Krida dan di Gor Pertamina Universitas Brawijaya dengan tema mendorong bisnis kreatif sebagai penopang strategis kemajuan perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai acara tersebut dan kita juga telah kedatangan narasumber yang sangat spesial dan tak kalah luar biasa dan tentunya telah berkontribusi dalam acara tersebut. Ada Evans Purba dari Putra Putri Brawijaya dan Fahmi Faizul dari Presiden Direktur MB Brawijaya 2024. Halo Putra Evans dan Kak Fahmi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Alhamdulillah sehat. Boleh Kak Evans dan Putra Evans dan Kak Fahmi memperkenalkan diri dan menyapa seluruh pemirsa UB TV yang sedang menonton. Oke, mungkin bisa dulu ya. Selamat pagi pemirsa UB TV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Faizul Haq, selaku dari Presiden Direktur UKM dari Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya. Oke, selamat pagi untuk pemirsa UB TV ya. Perkenalkan, nama saya Evans Purba. Saya selaku Duta Kampus Putra Putri Brawijaya, Universitas Brawijaya. Gimana perasaannya hari ini telah diundang dalam podcast Triple C pada hari ini? Kalau saya pribadi sih ya deg-degan ya sebenarnya, tapi bangga juga karena bisa menjadi salah satu bagian dalam program Triple C ini juga ya. Apalagi ditemani dengan Presiden MW ini, MW Luar biasa sekali. Bagaimana dengan Presiden MW sendiri? Kalau dari saya tentunya juga semangat sekali ya, tentunya buat podcast ini dan juga ditemani juga nih sama Duta dari Brawijaya sendiri, kampus perjuangan tentunya. Baik, untuk menyambut acara yang akan mendatang pada tanggal 10 sampai 12 Juni di Gedung Samanta Krida, apa persiapan yang telah dilakukan MW dan Putra Putri Brawijaya? Kalau dari Putra Putri Brawijaya sendiri memang berperan aktif dalam PT Brawijaya Mutia Usaha juga, karena kami juga memang sudah melakukan MOU bersama strategis bersama Brawijaya Mutia Usaha, dan pada event kali ini Silatnas 3 Forum Bisnis BUMPT 2024 memang kami Putra Putri Brawijaya berperan sebagai representatif Brawijaya sendiri, dan juga kami memang banyak bergerak dalam konsep acara yang akan kita adakan di tanggal 10 sampai 12 nanti, di mana kami berusaha untuk supaya acara itu dapat menggambarkan seperti apa sih Universitas Brawijaya ke pihak-pihak eksternal gitu. Karena kan memang kan acara ini kan banyak banget dari pihak eksternal yang datang, dan kita harus bisa mempresentasikan bagaimana kampus biru, kampus perjuangan ini. Dari Presiden MW sendiri? Kalau dari MW Brawijaya sendiri, kita selalu supporting untuk BMU sendiri, terutama dalam posisi strategis maupun eksekusinya nanti. Jadi di sini kita nanti dalam event nanti itu bakal banyak sekali program-program yang mengejutkan yang mungkin akan kita bahas setelah ini. Tentunya kami juga selalu untuk bersedia membantu ataupun mensupport dari event ini untuk memasarkan ke teman-teman mahasiswa maupun teman-teman alumni maupun teman-teman nasional dari PTNBH yang tentunya 21 nasional. Luar biasa sekali, dan tentunya seluruh pemirsa ini masih belum mengenal lebih jauh mengenai acara Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT 2024. Nah, dari Putra Brawijaya dan MW Brawijaya akan menjelaskan bagaimana sih gambaran mengenai acara Silaturahmi Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT 2024. Kami persilahkan. Oke, Silaturahmi Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT 2024 itu memang sebuah rangkaian
memang baru ya terlihatnya ya, karena memang ini baru pertemuan silaturahmi nasional yang ketiga. Yang pertama yaitu ada di EPB waktu itu di November 2023, dan yang kedua di Universitas Hasanuddin itu di Maret 2024, dan saat ini kita Universitas Brawijaya diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dari silaturahmi nasional ketiga ini. Dan memang banyak sekali akan yang didapatkan dari acara ini, karena memang fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan antara PTNBH lainnya, khususnya ada holding company yang ada di dalamnya, seperti Universitas Brawijaya, holding company adalah Brawijaya Multiusaha, dan mungkin holding company yang lainnya. Jadi kita bisa berfokus dan bertujuan pada gimana sih kerjasama sinergi dan juga kerjasama selanjutnya nih antara setiap PTNBH untuk menyukseskan bagaimana menjadi PTNBH yang baik dan juga bisa mempresentasikan kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya universitasnya supaya bisa menjadi bakal penopang universitas tersebut. Jadi gambarannya ini adalah sangat bermanfaat bagi Universitas Brawijaya ya, karena adalah momen spesial tahun ini menjadi tuan rumah, begitu ya. Apakah ada penjelasan tambahan dari Presiden MB? Tentunya dari Kemendikbud sendiri telah merilis ya setiap tahunnya itu beberapa banyak PTNBH yang akan dilegalkan sebagai nama PTNBH sendiri. Tentunya ketika sebuah universitas maupun PTN maupun PTS dinamakan oleh PTNBH itu disanggupi untuk mengelola keuangan sendiri, terutama untuk membuat holding company dari bisnisnya masing-masing. Dan acara minggu depan nanti dari tanggal 10 sampai 12 itu tentunya merupakan event yang besar tentunya dari 21 PTNBH. Dari satu PTNBH aja itu telah memiliki banyak lini bisnisnya. Luar biasa. Jadi ketika ada 21 itu bayangkan mungkin ada beberapa banyak lini bisnis yang dimana pada event di hari tersebut itu bisa saja nanti terjadi sebuah kolaborasi ataupun matching bisnis, dan yang nantinya itu tambah membuat MOU ataupun bisnis matching yang menimbulkan untuk kebermanfaatan dari dua pihak yang berorientasi pada profitabilitas nantinya. Luar biasa sekali. Satu PTNBH aja forum bisnisnya udah banyak, apalagi 21 PTNBH. Bener. Bakal akan menjalin kerjasama yang sangat meluaskan jangkauan juga ya sepertinya. Menjelaskan acara sudah. Bagaimana sih output kegiatan yang akan terjadi nantinya? Oke, mungkin kalau dari saya sedikit menyenggol tadi ya, perihal ada forum bisnis, ada business matching, itu juga merupakan salah dua rangkaian yang akan ada di Silakas nanti, karena memang target kita adalah yang tadi bersinergi, karena kan memang di PTNBH tersendiri memiliki bidang akademik dan juga bidang industrinya, dimana kita kalau misalnya bisa mengkolaborasikan dari setiap PTNBH di Indonesia, pastinya kan akan menarikkan sesuatu yang besar gitu kan. Apalagi outputnya yang kita targetkan di sini adalah seperti yang kita tahu bahwa outputnya itu kita membuat regulasi-regulasi untuk bagaimana sih kinerja kerjasama dari setiap PTNBH itu. Jadi akan terbentuklah regulasi nanti di hasil forum bisnis, di rangkaian forum bisnis yang ada di Silaknas nanti gitu. Baik, berarti ini akan menjalin regulasi bisnis antara badan usaha milik perguruan tinggi. Dan output kegiatan selanjutnya adalah terbentuknya divisi klaster bisnis antara BUMPT. Itu bisa dijelaskan bagaimana antara klaster bisnisnya dari MB Brawijaya? Bisa menjelaskan ya, bahwa setiap satu PTNBH tadi pasti memiliki beberapa lini bisnisnya. Iya, benar sekali. Dari 21 PTNBH itu masih banyak sekali lini bisnisnya yang tentunya setiap klaster itu diperuntukkan bagi untuk bidang bisnisnya masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, bisnis itu kan banyak sekali bidangnya, bidang servis atau jasa, produk yang bisa berupa makanan minuman, F&B ataupun jasa dalam travel ataupun yang lainnya, itu pasti kita bisa matching dalam satu klaster yang berbeda-beda, sehingga nanti ketika satu PTNBH itu memiliki lini bisnis yang sama, itu bisa dimatchingkan dalam satu klaster yang sama, seperti itu. Luar biasa sekali, matching bisnis antara pihak BUMPT dengan pihak swasta sendiri. Apakah ada hal terkhusus mengenai pihak swasta tersebut? Kalau pihak swasta ya, sebenarnya memang kita kan memang di sini kan adalah PTNBH dan juga mengundang PTN yang akan menjadi PTNBH seperti itu. Nah, memang business matching ini lebih mengarahkan kita seperti, jadi nanti di business matching itu kita akan dikumpulkan dalam satu tempat masing-masing itu. Jadi mungkin sekitar ada 5 atau 6 PTNBH tergabung jadi satu meja, dan mereka akan melakukan diskusi seperti itu di situ. Mereka akan berdiskusi bagaimana sih kerjasama mereka perihal bidang jasanya atau bidang produknya seperti itu. Jadi PTS ini mungkin untuk bisa dikolaborasikan di PTNBH-nya, karena kan kita kan mungkin kita kan di sini kan PTN ya, sedangkan PTS juga nanti hadir sebagai tamu undangannya. Jadi diharapkan supaya
ada pandangan dari PTNBH seperti apa, dan juga diharapkan ada pandangan dari PTS seperti ini gitu. Jadi memang diharapkan dari business matchingnya itu dikumpulkan beberapa orang tersebut untuk menghasilkan suatu capaian bagi antara PTS dan PTNBH. Jadi ini akan menjadi peluang untuk bisa menggali lebih dalam antara terjalinnya bisnis BUMPT PTN dan PTS seperti itu ya. Untuk kontribusi yang diunggulkan dari Putra Putri Brawijaya nih untuk acara Silaturahmi Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT 2024 ini kira-kira apa ada program yang diunggulkan dalam acara tersebut? Jadi memang Putra Putri Brawijaya kan tadi seperti di awal dikatakan bahwa kami andil dalam konsep acaranya secara keseluruhan. Jadi kan kami ada acara di Gedung Sakri dan juga di Gor Pertamina oleh MW Brawijaya. Jadi kami memang targetnya dari Putra Putri Brawijaya sebagai representatif Brawijaya, bagaimana kita bisa menunjukkan nih Brawijaya seperti ini dengan konsep acara seperti ini. Contohnya di acara nanti tanggal 10, khususnya di opening ceremony-nya, kita akan ada nama rangkaiannya adalah Wonderful Brawijaya. Luar biasa. Jadi Wonderful Brawijaya adalah penampilan dari setiap unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya yang bisa menunjukkan seperti ini nih, Universitas Brawijaya punya mahasiswa yang seperti ini, SDM yang seperti ini, kualitas acara yang seperti ini gitu. Jadi memang targetnya adalah kita menunjukkan Putra Putri Brawijaya ini menunjukkan seperti kami punya saran seperti ini untuk acara kita, karena market pasarnya juga mahasiswa yang seperti ini, mahasiswa yang Brawijaya seperti ini, dan juga kita menunjukkan ke pihak eksternal Universitas Brawijaya itu memiliki mahasiswa-mahasiswa yang bertalenta, terus mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, cerdik, dan juga cermat gitu. Dengan acaranya Wonderful Brawijaya ada penampilan dari Reok UB, terus ada juga penampilan solo vokal dari Putra Putri Brawijaya juga. Terus ada juga penampilan dari paduan suara mahasiswa Universitas Brawijaya. Luar biasa sekali. Jadi ini akan menjadi forum untuk memperkenalkan keunggulan dari Universitas Brawijaya, bukan hanya dari segi-segi bisnisnya, tapi juga dari kemampuan mahasiswanya. Benar. Luar biasa sekali. Dan dalam kegiatan ini adalah 21 PTNBH memiliki kesempatan untuk mempresentasikan atau mempromosikan bisnis mereka kepada peserta acara. Nah, dari MW Brawijaya ini, bisnis apa yang akan diperkenalkan kepada peserta acara yang hadir dalam acara tersebut? Oke, baik. Jadi kalau misal dari MW Brawijaya sendiri, kita adalah memiliki audiens dari 21 PTNBH tentunya. Kalau dari kami sendiri, memang dari MW Brawijaya sendiri merupakan pusat dari minat entrepreneur seluruh mahasiswa di Universitas Brawijaya. Sehingga memang di-include di dalam insight dari organisasi itu memiliki banyak sekali lini bisnis yang itu bergerak di bidang mahasiswa, terutama dalam kita bidang service, F&B, ataupun yang paling spesifik misal kiol spesialis, ataupun kita bicara tentang teknologi inovatif yang terutama itu tentang IoT, itu kita masih mengumpulkan database dari startup anak-anak di UD. Sehingga dalam event nanti itu, ketika mereka dari 21 PTNBH itu nanti datang diundang, kita sebagai Universitas Brawijaya selaku yang memiliki tema juga World Class Entrepreneur University, kita bisa memaparkan ataupun tentang show off juga bagaimana sih bisnis ataupun startup yang telah dilaksanakan dari teman-teman mahasiswa UB sendiri. Luar biasa, akan terjalin kerjasama yang baru juga ya dalam acara tersebut nantinya. Nah, kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyusun rancangan kebijakan yang mendukung bisnis badan usaha milik perguruan tinggi. Tentunya akan mendapatkan impact yang positif nih bagi MW Brawijaya untuk progres dan perkembangan dari MW selanjutnya. Nah, apakah langkah selanjutnya dari MW setelah diadakannya acara tersebut? Kalau dari kami sendiri, kita memang dari tahun ke tahun memang selalu diamanahi oleh Kemendikbudristek untuk mengelola ataupun handling dari program namanya P2MW. Ini merupakan salah satu program inkubasi terbesar di Indonesia oleh seluruh universitas. Ketika semua mahasiswa dikasih dana, mereka adalah running bisnisnya dan akan dieksporkan di setiap universitas setiap tahunnya. Jadi kalau dari kami sendiri, kita memanggil take benefit dari event ini adalah kerjasama ataupun kita melihat peluang bisnis ataupun bisnis apa yang telah dilaksanakan oleh beberapa universitas yang ada di Indonesia, terutama bagi PTNBH. Sehingga dari kita melihat bisnis apa yang dilaksanakan, apa yang dijalankan atau apapun yang ditargetkan, kita bisa melihat apakah bisa ini dikolaborasikan ataupun kita bisa menjalin hubungan mutualisme dari sana. Ketika itu sudah jadi, maka terbentuklah sebuah partnership yang besar sehingga bisnis itu pun pasti kosong juga tanpa relasi. Oleh karena itu kita pasti butuh relasi di sini, terutama dengan PTNBH di Indonesia.
Berbicara mengenai bisnis ya, nanti acara tersebut akan ada 50 lebih tenants bisnis dalam pameran Bisnis Expo. Nah, kira-kira dari MW sendiri tuh gambaran pameran Expo bisnisnya tuh seperti apa sih yang akan ada dalam tanggal 10 sampai 12 Juni nanti? Oke, jadi memang Expo ini merupakan event ataupun yang ditunggu-tunggu oleh banyak mahasiswa di Luar UB, biasa sekali. dan bukan hanya di UB saja. Kenapa saya ngomong bukan hanya di UB saja? Karena isi dari tenan-tenan di Expo, terutama di grup Pertamina nanti, itu kita pembagian jadi klaster beberapa venue itu yang ditujukan oleh satu klaster aja. Semisal, di dalam itu ada nanti seperti sponsor ataupun dari alumni, dan di luar itu kita juga menjalin UMKM di sekitar Kota Malang. Sehingga PTNBH itu kan juga di luar, ada yang dari luar Jawa, ada yang pun di luar Jawa Timur. Mereka pun tidak tahu budaya lokal UMKM di Indonesia itu seperti, ataupun di Malang itu seperti apa. Sehingga ketika mereka datang ke Gor Pertamina Expo nanti, mereka juga bisa melihat produk-produk UMKM apa yang laris di Malang, yang juga banyak di Malang, dan kita juga secara tidak langsung kita menonjolkan budaya Malang itu seperti apa kepada orang-orang di luar Malang sendiri. Luar biasa sekali. Jadi tidak hanya acaranya tetapi juga ada pameran Expo yang akan diunggulkan dalam acara tersebut ya. Benar. Untuk dari Putra Brawijaya sendiri, apakah ada ide-ide Expo untuk yang akan digelar nantinya? Oke, mungkin kami dari Putra Brawijaya memang kan fokusnya adalah bagaimana kita mengajak mahasiswa untuk bisa hadir ke acara kita juga, bahwa ini nih Unif Brawijaya akan diadakannya Expo, dan juga kami mungkin membrandingnya seperti membranding acaranya gitu. Jadi Expo memang kita ke MW Brawijaya ya untuk menguasai itu, dan juga kita sebagai membrandingnya. Kita bagaimana sih membranding Expo di acara Silatnas ini dengan cara kemarin kami juga melakukan seperti ada konten kreatif, terus juga ada dari pembuatan Instagram. Jadi memang pembuatan Instagram ini memang baru ada di Silatnas ketiga ini. Jadi memang banyak gebrakan baru dari kita Unif Brawijaya pada silaturahmi nasional ini. Seperti contohnya, Expo ini bukan sebuah rangkaian yang pasti ada di silaturahmi nasional. Jadi memang baru di silaturahmi nasional ketiga lah dibuatnya ada rangkaian Expo, terus ada rangkaian forum bisnis, terus ada rangkaian banyak lagi lah. Dan itu merupakan target kami Putra Brawijaya, bagaimana membranding acara ini supaya terlihat beda, terlihat lebih lagi daripada acara sebelumnya gitu. Jadi memang di Expo ini kami juga mentargetkan bahwa mahasiswa itu bisa datang dengan target kita bisa saling tahu juga nih seperti apa UMKM yang ada di Malang, terus ada juga nanti tenan-tenan dari fakultas ya, tenan dari fakultas, terus tenan dari sponsor. Jadi mahasiswa juga bisa tergambar nih seperti ini acara silaturahmi nasionalnya, dan Expo-nya itu memang ditargetkan bahwa mahasiswa tuh bisa ambil andil juga di situ gitu. Jadi mungkin nanti juga ada Expo yang diisi dengan mahasiswa. Jadi memang targetnya adalah kita mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Unif Brawijaya, dan juga kita bisa melebar ke UMKM yang ada di Kota Malang seperti itu. Berarti Putra Putri Brawijaya ini adalah sebagai representator atau brand ambassador dari Universitas Brawijaya. Tentunya acara ini akan mengedukasi mahasiswa Universitas Brawijaya dalam bidang bisnis. Nah, edukasi yang akan dijalankan oleh Putra Putri Brawijaya mengenai forum bisnis yang akan terjalin pada acara tersebut seperti apa? Jadi edukasinya memang kami lebih ke bagaimana sih Putra Putri Brawijaya itu bisa ambil andil di acara ini, terus bisa mengukir prestasi gitu kan. Dan juga di acara Silatnas ini dibuka secara umum. Jadi mungkin para mahasiswa-mahasiswa yang ingin melihat bagaimana sih forum bisnis itu, terus bagaimana sih diskusi antara setiap PTNBH, diskusi antara setiap PTS, misalnya gitu ya. Jadi mahasiswa bisa melihat dari segi itu. Dan kami Putra Putri Brawijaya mengedukasi bukan semerta-merta cuma hanya sosialisasi atau cuma pemaparan dari pihak satu ke pihak lainnya, tapi kami memang lebih ke propaganda media sosial itu. Jadi kami membuat konten-konten kreatif, terus kami juga menggambarkan Putra Putri Brawijaya itu seperti ini loh. Kita diambil andil di acaranya universitas, terus kita juga terus berkembang dengan motivasi-motivasi bahwa ibaratnya gini, dari Putra Putri Brawijaya itu terdiri dari 20 orang, di mana 20 orang ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bisa saya bilang kalau misalnya mereka adalah patron-patronan dari setiap fakultas. Dan juga di mana di dalamnya itu kita itu saling memotivasi gitu, motivasi untuk terus berkembang nih. Kamu kurang di sini, kamu harus maju lagi di sini gitu. Jadi bidang-bidangnya itu bisa seimbang dari antara satu orang sama orang lainnya. Jadi target kami mengedukasi mahasiswa Unif Brawijaya pastinya. Kami juga ingin bahwa setiap mahasiswa itu memiliki motivasi yang sama gitu. Jadi antara teman lain dan teman lainnya itu tidak saling berselisih tapi saling memotivasi gitu. Jadi memang cara edukasi kami seperti itu, bukan lebih, mungkin kami juga bersosialisasi,
melakukan sosialisasi, tapi lebih caranya adalah memberikan personal branding. Bagaimana sih representasi Brawijaya itu, terus bagaimana sih putra putri Brawijaya itu, bagaimana sih orangnya, terus bagaimana sih kegiatannya. Nah, seperti salah satunya ini Silatnas 3 ini, kami juga membranding dari Instagram kami, terus kami juga memberikan nih, teman-teman akan ada acara forum bisnis, ilmu baru untuk teman-teman semua yang bergerak di mungkin entrepreneur juga ya, terus juga di bidang mungkin ada yang sedang menggarap bisnisnya. Jadi mungkin dia bisa tahu dari acara ini nanti, dia datang di acara ini nanti, dia bisa melihat bagaimana sih diskusi antara para petinggi, let's say ya, para petinggi atau para delegasi BMPT yang ada di Indonesia ini gitu. Luar biasa sekali. Nah, dalam acara tersebut adalah forum bisnis. Jadi akan ada mahasiswa yang menghadiri acara tersebut dan mau memulai belajar bisnis baru. Untuk mahasiswa yang belum pernah ada di dunia bisnis, bagaimana cara MW untuk mengelola atau merangkul mahasiswa tersebut agar dia tuh mau belajar lebih dalam tentang dunia bisnis? Kami persilahkan. Baik, jadi dari tahun ke tahun Universitas Brawijaya ini memang mengandalkan dari tema Entrepreneur World Class University. Sehingga pada dasarnya setiap mahasiswa di fakultas manapun itu memiliki mata kuliah namanya kewirausahaan. Benar sekali. Kenapa sih hal itu terjadi? Karena memang kita itu benar-benar mengandalkan setiap mahasiswa itu belajar tentang entrepreneur. Jadi acara ini ada skema yang bisa membuktikan kalau misal event nanti itu memiliki tenan-tenan yang luar biasa sekali. Ada yang dari sponsor, terutama pasti holding company maupun startup apapun BUMN yang itu memiliki nama yang tinggi di Indonesia. Kedua, ada dari alumni. Alumni sendiri juga memiliki representatif dari mahasiswa yang itu memiliki bisnis, tidak hanya segampang itu. Jadi mahasiswa ini bukan hanya dididik oleh sebagai pekerja, tapi bisa saja kita sebagai lulus nanti itu bisa membuat lapangan kerja. Ketiga, juga dari beberapa UMKM serta dari ada fakultas-fakultas lain. Jadi tujuannya ketika mahasiswa itu datang, dia bukan hanya sekedar jajan di sana, tapi dia juga bisa melihat tentunya bagaimana sih bisnis-bisnis itu berjalan, bagaimana sih sebuah startup ataupun sebuah BUMN itu bergerak dari arah kemana, ataupun mereka ini jasanya itu dibentuk dalam sebuah bagaimana meningkatkan profitabilitasnya. Itu bisa jadi terjadi. Jadi tidak hanya mereka ini datang untuk sekedar jajan ataupun beli makan, beli minuman, tapi mereka juga bisa belajar dari bisnis-bisnis tersebut bagaimana mereka bisa bergerak sehingga mahasiswa ataupun mahasiswa nanti itu memiliki inspirasi maupun motivasi untuk building bisnisnya ataupun running bisnis ataupun terutama dalam mengerjakan tugas bisnisnya di mata kuliah kewirausahaan tadi. Luar biasa sekali. Jadi itu Universitas Brawijaya sudah membekali mahasiswanya dari mata kuliah kewirausahaan, dan acara Silaturahmi Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT ini adalah sebagai peluang mereka untuk lebih dalam mengenai bagaimana sih gambaran bisnis yang sebenarnya, seperti itu ya. Untuk dari Putra Putri Brawijaya, apakah ada promotion dari rangkaian acara tersebut kepada seluruh mahasiswa dan seluruh pemirsa yang akan menghadiri acara tersebut? Oke, mungkin khususnya ya, para mahasiswa khususnya ya, karena kan memang kita juga mengundang 21 delegasi BMPT yang di Indonesia, dan juga ada PTS juga yang mungkin, dan ada PTN juga yang mau menjadi PTN BH. Jadi kita mungkin mengajak teman-teman mahasiswa untuk kita bisa aware, tingkatkan juga semangat kita sebagai mahasiswa untuk bisa ambil andil di acara ini. Kita sama-sama belajar lagi, kita mengetahui seperti apa sih PTN BH itu, seperti apa sih mekanisme regulasi-regulasi yang akan dibuat pada PTN tersebut, dan juga kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita tentang perguruan tinggi berbadan hukum itu. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum, di mana universitas tersebut memiliki hak dan juga andil untuk mengatur keuangannya sendiri. Jadi kita juga lebih harus tahu dan lebih aware bahwa mahasiswa Universitas Brawijaya udah tahu kalau misalnya PTN BH itu adalah memang sebuah target dari sebuah PTN untuk mencapai pengelolaan uang yang secara mandiri. Dan juga di sini Silatnas 3 Forum Bisnis BMPT 2024 adalah acara yang memang memberikan dampak banyak untuk para mahasiswa khususnya, dan juga para delegasi-delegasi nanti, supaya kita bisa sama-sama menjadikan Universitas Brawijaya adalah universitas yang menjadi patokan dan juga menjadi sebuah condongan bagi universitas lain, melalui dari SDM-nya, melalui dari rektoratnya atau dekanatnya, dan banyak hal lagi. Kita harus fokus pada bagaimana kita membranding Universitas Brawijaya melalui mahasiswanya gitu. Jadi kalau bisa nanti kita
hadir bareng-bareng di acara ini, di Selatnas 3 ini, karena bakal ada rangkaian-rangkaian yang seru banget. Juga tadi sempat disenggol ya, ada Wonderful Brawijaya, penampilan dari setiap mahasiswa dan juga setiap unit kegiatan mahasiswa yang pastinya meriah dan juga menghibur teman-teman semua yang ada di Universitas Brawijaya dan juga mungkin delegasi-delegasi nanti. Dan bakal ada juga expo dari MW Brawijaya pastinya untuk memberikan sebuah bagaimana sih UMKM yang ada di Malang, terus bagaimana juga ada makan minuman untuk menikmati teman-teman semua, dan juga ada dari pihak-pihak sponsor yang akan menemani kita di acara nanti. Luar biasa sekali. Dari MW sendiri, yuk ajak teman-teman untuk menghadiri acara tersebut. Pemirsa UB TV, tentunya dalam expo nanti itu terdiri dari banyak banget tenan yang telah ada. Bukan hanya dari mahasiswa maupun kaum-kaum lokal saja, tapi terdiri dari beberapa sponsor yang itu terdiri dari BUMN maupun startup dari perusahaan yang ternama di Indonesia. Selanjutnya dari alumni-alumni, delegasi fakultas, dari juga pegiat-pegiat UMKM lokal terutama di Kota Malang. Tentunya ini merupakan peluang yang sangat disayangkan ketika teman-teman tidak hadir dalam acara itu. Karena apa? Karena tentunya sangat jarang sekali ada di UB tentang expo yang benar-benar memiliki banyak tenan dan terdiri dari beberapa kategori klaster yang sangat hebat tentunya. Jadi, jangan melupakan untuk peluang ini, segera hadir juga di tanggal 10-12 Juni 2024 di event Selatnas BUMPT 2020. Baik, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, sekarang kita jadi paham dengan kerjasama yang kuat dengan perusahaan PTNBH, Civitas Akademika Universitas Brawijaya, Ikatan Keluarga Alumni dan Kemahasiswaan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas jaringan peserta dengan melibatkan pelaku bisnis perusahaan BUMPT. Melalui forum ini, para peserta dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, mengidentifikasi peluang bisnis baru, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan acara Silaturahmi Nasional 3 Forum Bisnis BUMPT 2024 disponsori oleh Bank BRI, Arta Genetika Lab Indonesia, PT LAPI ITB, Indonesia International Education Foundation, PT Petrokimia Gresik, Teratai Wijaya, ITS Sains Indonesia, IKUB, Elokarsa Utama, Diastika Biotek Indonesia, PT Dharma Karya Makmur Sentosa, Cikin, Saraswanti, BLST IPB, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Terima kasih Putra Evan dan Kak Fahmi telah hadir dalam acara talk show pada hari ini. Tentunya informasinya sangat bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Semoga bertemu kembali di lain kesempatan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Triple C pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa belajar bisnis dan memulai bisnis baru. Dan saya Naswa Tahira selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.